Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid. Adapun materi pada kesempatan sekarang, yang pertama adalah tentang kenapa demokrasi disebut sebagai din, ya, bahasanya agama demokrasi. Sehingga ketika disebut agama, ada pertanyaan kenapa demokrasi disebut agama. Terus penjelasan tentang sisi-sisi kekafiran sistem demokrasi. Dalam uraian-uraian yang lalu sudah dijelaskan tentang makna ibadah penyandaran hukum. Itu kan sudah banyak dibahas. Mungkin saya sebutkan di sini sisi-sisi kekafiran demokrasi dulu, baru nanti di akhir menyebutkan kenapa demokrasi disebut din atau bahasa Indonesianya agama, walaupun orang tidak menyebutnya sebagai agama. Demokrasi adalah ajaran yang menyelisihi tauhid dari beberapa sisi yang sangat banyak, dan inti ajaran demokrasi yang langsung menohok syahadat tauhid yang langsung menggugurkan keimanan dan keislaman, dan yang merupakan perampasan sifat khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah bahwa yang berhak membuat hukum di dalam ajaran demokrasi itu bukan Allah. Dalam uraian yang lalu sudah sebutkan bahwa keberhakan pembuatan hukum itu hak khusus Allah. Sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ajaran demokrasi bahwa yang memiliki sifat keberhakan pembuatan hukum itu bukan Allah, tapi rakyat. Demos, kratos, demos rakyat, kratos hukum, kekuasaan, kedaulatan. Artinya demokrasi adalah hukum rakyat. Dalam demokrasi perwakilan, hak ini diwakilkan kepada orang-orang yang duduk di majelis parlemen. Parlemen itu dari parle. Parle itu artinya permainan. Jadi tempat main-main, tempat mempermainkan Allah. Kalau masuk itu bahasa Perancis, lihat aja, parle artinya main-main. Jadi dalam ajaran demokrasi yang berhak membuat hukum adalah rakyat atau wakilnya. Terserah mau rakyat atau wakilnya, yang jelas memalingkan hak khusus Allah kepada selain Allah. Sedangkan dalam uraian yang lalu, yang udah berapa kali pertemuan, kita sudah tahu bahwa menyandarkan hak ini kepada selain Allah merupakan bentuk kemusyrikan. Dan orang yang menerima penyandaran keberhakan pembuatan hukum ini, artinya dia menerima bahwa dirinya itu memiliki sifat ketuhanan. Berarti dia telah memposisikan diri sebagai Tuhan. Oleh sebab itu tidak diragukan lagi bahwa penyandaran keberhakan pembuatan hukum yang merupakan inti ajaran demokrasi
yang mana demokrasi itu pada awalnya memang muncul dalam rangka merampas kekuatan ilahi, kekuasaan Allah, dan dikembalikan diberikan kepada manusia. Dalam sejarahnya ketika revolusi Perancis dahulu, ketika abad pertengahan, para kaisar Eropa, mereka itu kekuasaannya bersanding dengan para pendeta Kristen Nasrani. Dan kekuasaan para kaisar ini, mereka melakukan kebijakannya, kezalimannya selalu mengatasnamakan perintah ilahi, tafwid ilahi, penyerahan kekuasaan dari Allah. Sehingga sedangkan kebijakan-kebijakan mereka itu sangat zalim, menyusahkan rakyat, akhirnya rakyat tidak puas dan memberontak, dan akhirnya mereka menggantung kaisar, membunuh pendetanya. Jadi untuk menggugurkan karena tadi ini pendeta dan para kaisar ini mengatasnamakan Allah, jadi kekuasaan Allah. Akhirnya mereka tidak suka dengan Allah dan diberikan hak itu kepada rakyat. Jadi si kaisar dan si pendetanya dibunuh dan hak ini diberikan kepada rakyat. Itu asal mulanya. Kemudian sistem ini diadopsi oleh orang-orang yang mengaku Islam di negara-negara yang banyak kaum muslimin, termasuk di sini. Tapi yang jelas bagaimanapun, baik demokrasi ala barat maupun demokrasi ala negara-negara berkembang, bahwa inti ajarannya adalah yang berhak membuat hukum itu adalah selain Allah. Walaupun di negara-negara berkembang demokrasi itu dibatasi dengan Demokrasi itu dibatasi dengan togut yang lebih besar lagi. Di negara-negara berkembang dibatasi dengan undang-undang dasar. Dibatasi dengan undang-undang dasar. Makanya lihat saja pembuatan hukum dalam ajaran demokrasi di negeri ini dibatasi sesuai dengan undang-undang dasar. Lihat aja dalam setiap ketentuan disebutkan sesuai dengan undang-undang dasar. Kalau dahulu dalam UUD 45 disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terus juga nanti dalam pasal-pasal disebutkan menurut sesuai dengan undang-undang dasar. Dalam arti demokrasinya dibatasi oleh undang-undang dasar. Gambarannya seperti ini. Bahwa hukum apapun yang muncul dalam bingkai demokrasi di negara-negara yang memiliki undang-undang dasar, setiap rancangan hukum undang-undang harus memiliki pijakan dari undang-undang dasar. Contohnya, andai kata ada partai yang mengaku Islam ingin menggulirkan jilbab, wajibnya jilbab bagi muslimah, dia tidak akan menyodorkan rancangan mengatakan dikarenakan kami orang Islam atau negeri ini mayoritas Islam, sedangkan dalam ajaran Islam jilbab itu wajib, kami mengajukannya. Itu pasti ditolak, karena tidak punya pijakan dulu. Tapi harus harus ada. Dikarenakan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal sekian tentang agama, bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban keyakinannya. Sedangkan di dalam ajaran Islam ada kewajiban berjilbab bagi muslimah. Oleh sebab itu kami mengajukan rancangan ini. Jadi harus ada pijakan dulu. Oleh sebab itu, hukum apapun yang bertentangan dengan undang-undang dasar tidak akan bisa digulirkan. Tidak akan bisa digulirkan dan pasti ditolak. Contohnya apa? Contohnya, andai kata tadi
partai yang mengaku Islam itu ingin menggulirkan bahwa orang-orang Nasrani harus bayar, orang murtad harus dieksekusi. Kan hukum Islam orang murtad apa? Dieksekusi kan? Eksekusi mati maksudnya. Menyodorkan rancangan undang-undang ini ke Dewan mustahil. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang dasar. Bertentangan dengan undang-undang dasar. Karena apa? Undang-undang turunan tidak boleh menyelisihi undang-undang dasar. Kalau tidak percaya silahkan baca dalam ketentuan perundang-undangan, pasti seperti itu. Jadi makanya demokrasi negara-negara berkembang itu dibatasi oleh undang-undang dasar. Demokrasi terbatas, dibatasi oleh togut yang paling besar, yaitu undang-undang dasar. Oleh sebab itu para anggota dewan ketika menjabat atau yang lainnya ketika menjabat harus sumpah setia kepada togut terbesar ini, undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar ini adalah kitab sucinya para pengusung togut. Nanti akan saya sebutkan dalam Al-Quran. Yang jelas seperti itu. Yang pertama ini tidak usah saya ulangi karena sudah sering dijelaskan tentang bahwa yang berhak membuat hukum dalam ajaran demokrasi adalah selain Allah. Itu adalah syirik. Yang kedua, yang merupakan syariat demokrasi. Kalau tadi kan intinya, inti ajarannya, ini syariatnya. Syariat demokrasi, bahwa hukum yang diberlakukan dalam ajaran demokrasi, dalam negara yang bersistemkan demokrasi, apapun bentuk hukumnya, itu adalah hukum hawa nafsu. Hukum hawa nafsu atau selain hukum Allah, atau hukum jahiliyah. Walaupun apapun hukumnya, walaupun seperti hukum Islam, walaupun seperti hukum Islam. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan putuskanlah di antara mereka, di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kamu ikuti keinginan manusia. Wahzarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, dan hati-hatilah kamu terhadap manusia, jangan sampai mereka memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan kepada kamu. Itu dalam ajaran tauhid, putuskan di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Dalam ajaran demokrasi lain, putuskan di antara manusia dengan apa yang mereka gulirkan, dengan apa yang digulirkan oleh para pembuat hukum. Terus wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu ikuti keinginan manusia, rakyat, jangan. Dalam ajaran demokrasi, ikutilah keinginan rakyat atau mayoritasnya. Terus wahzarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, hati-hatilah kamu Muhammad terhadap manusia, jangan sampai mereka memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan kepada kamu. Demokrasi mengatakan hati-hatilah kalian wahai para wakil rakyat dari menyelisihi apa yang diinginkan oleh rakyat. Beda tidak? Jauh beda. Itu satu ayat, 3 perbedaan langsung disebutkan. Terus, nah hukum yang muncul dalam bingkai demokrasi, walaupun seperti hukum Islam, itu bukan hukum Islam. Tadi wajibnya jilbab, ketika digulirkan, itu bukan hukum Islam, tapi hukum demokrasi. Kenapa? Karena ketundukannya bukan kepada Allah, tapi kepada para pembuat hukum ini. Makanya ketika digulirkan juga tidak akan disebutkan surat Al-Ahzab ayat 59. Tapi paling apa? Perpu nomor sekian, TAP MPR nomor
sekian atau perda nomor sekian. Ketika penegak hukum menangkap wanita yang tidak berjilbab, tidak akan mengatakan ketika disidik, tidak mengatakan saudari dijerat dengan surat Al-Maidah ayat surat Al-Ahzab 59 ya. Tapi saudari dijerat dengan pasal perda nomor sekian. Kan beda ketundukannya. Kalau ini kepada Allah, ini kepada arbab, para pembuat hukum. Sedangkan namanya Islam apa? Islam itu adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah. Kalau ini bukan berserah diri kepada Allah, tapi kepada arbab. Maksudnya bukan orang yang tidak berjilbabnya. Ini yang menegakkan hukumnya, yang berserah diri kepada arbabnya. Kalau yang tidak berjilbabnya kan berkaitan dengan masalah maksiat. Ini yang menjeratnya. Terus juga Allah Subhanahu wa taala menyebut hukum selain hukum Allah sebagai hukum apa? Hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Al-Maidah 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Hukum apapun walaupun dikemas dengan nama yang indah, tapi itu bukan hukum Allah, itu adalah hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah. Walaupun orang menyebutnya sebagai hukum positif, itu hukum jahiliyah dengan nas Al-Quran. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Berarti orang-orang yang mengusung ini berarti para pengusung kejahiliyahan. Jadi walaupun disebutnya demi keadilan, mari kita tegakkan supremasi hukum, maksudnya hukum jahiliyah, bukan hukum Allah. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk sisi kekafiran demokrasi, bahwa di dalam ajaran demokrasi orang bebas untuk melakukan kemurtadan dan kekafiran. Betul tidak? Sekarang bebas ke orang murtad. Sekarang boleh nggak minta-minta ke kuburan? Boleh tidak buat tumbal sajian? Boleh. Masuk Kristen boleh? Masuk Hindu Buddha? Boleh. Bebas. Menghina Allah? Ada gak pasal yang menjerat barang siapa menghina Allah kenakan penjara seumur hidup? Ada tidak? Meninggalkan sholat? Boleh? Jadi demokrasi itu membebaskan orang untuk murtad. Dalam Undang-Undang Dasar juga disebutkan dalam pasal HAM dan pasal agama, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memilih ya keyakinan yang dia ini yang isinya seperti itulah. Untuk paham ya? Bebas kan? Mau masuk Kristen, mau masuk Islam, mau masuk Hindu, masuk Buddha, mau menghina Allah, mau menghina Rasul, mau minta-minta ke kuburan, bebas. Sedangkan Rasul mengatakan apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad, bunuhlah dia. Bebas tidak? Dalam Islam bebas tidak kalau murtad? Tidak. Dalam demokrasi bebas. Makanya dalam bingkai demokrasi kemurtadan itu bebas, leluasa. Justru menegakkan tauhid dipersulit. Ya, ingin menegakkan tauhid Islam yang sebenarnya dipersulit. Kalau bisa, ya diberantas. Jadi bahkan di tempat-tempat tertentu mengajarkan tauhid itu dilarang. Dilarang. Jadi menyebarkan tauhid itu dilarang. Kemudian kalau antum datang ke lembaga-lembaga pemasyarakatan, itu ada larangan nomor pertama, larangan bagi narapidana
Larangan nomor pertama, dilarang mengajarkan ideologi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Larangan kedua, dilarang mempertentangkan Pancasila. Itu dilarang menyebarkan tauhid, dilarang. Itu dilarang. Kalau orang yang ingin melakukannya, iya kan, di penjara itu ada penjara lagi. Di dalam penjara itu ada penjara lagi, isolasi. Jadi penjara lagi. Supaya tidak menyebarkan apa? Dakwah tauhid. Jadi yang jelas dalam bingkai demokrasi, murtad silahkan, menghina Allah silahkan. Jadi silahkan itu semuanya. Dalam ajaran demokrasi, dalam ajaran tauhid tidak boleh. Kemudian juga berikutnya yang membedakan bahwa di dalam ajaran demokrasi manusia itu baik muslim, baik kafir asli atau kafir murtad sama dalam segala hukum. Orang muslim yang taat dengan orang muslim yang fasik juga sama. Sekarang kalau membunuh orang muslim, membunuh ulama, sama tidak dengan membunuh pendeta? Jeratan hukumnya. Sama tidak membunuh orang muslim dengan membunuh orang murtad? Sama nggak jeratan KUHP-nya? Sama. Sama tidak membunuh orang membunuh orang muslim dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya? Sama nggak dijerat? Kalau ditangkap, disidangkan, sama jeratan hukumnya? Sama. Sama tidak kalau seandainya di persidangan di mahkamah Tauhid, saksi boleh nggak menjadi saksi yang memberatkan orang muslim, saksinya orang Nasrani? Boleh tidak? Yang menjadi saksinya pelacur, yang menjadi saksinya laki-laki, yang menjadi saksinya orang murtad, sama. Laki-laki, perempuan sama. Orang taat, orang bejat sama. Orang murtad, orang kafir asli juga sama. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum, sama. Sedangkan di dalam Islam, jangankan antara orang muslim dengan orang kafir, antara orang muslim sendiri dibedakan dalam hal-hal tertentu, antara orang muslim yang taat dengan yang fasik, antara laki-laki dengan perempuan, apalagi antara orang muslim dengan orang kafir, apalagi antara orang muslim dengan orang murtad. Sekarang di Islam dalam masalah kesaksian, kasus pembunuhan, boleh tidak, sah tidak kesaksian perempuan yang muslim? Tidak diterima kesaksian perempuan dalam kasus pembunuhan. Sah tidak kesaksian perempuan dalam kasus perzinahan? Tidak kan? Sekarang dalam Islam sah tidak kesaksian orang fasik? Tidak. Sah tidak kesaksian orang kafir memberatkan orang muslim? Tidak bisa. Allah membedakan. Makanya Allah mengingkari kepada orang-orang yang menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir. Allah mengatakan dalam surat Al-Jasiyah ayat 21, Am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa, maksudnya orang-orang kafir, sama seperti apakah orang-orang yang melakukan dosa, maksudnya orang-orang kafir, mengira kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal solih? Mereka sama dalam
ketika hidup dan ketika dia mati, ketika mereka mati? Ya Allah mengingkari. Kata Allah, sa'a ma yahkumun. Sungguh buruk sekali putusan mereka. Buruk sekali putusan yang menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Qalam, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun. Allah mengatakan, apakah kami menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang kafir? Ma lakum kaifa tahkumun. Kenapa kalian memutuskan demikian? Am lakum kitabun fihi tadrusun. Apakah kalian punya kitab yang kalian pelajari, yang di dalamnya terdapat persamaan antara orang muslim dengan orang kafir? Para pengikut undang-undang mengatakan apa? Ya, kami ya Allah punya kitab undang-undang dasar yang menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir. Jadi Allah mempertanyakan, apakah kalian punya kitab yang menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir yang kalian pelajari? Para penganut undang-undang mengatakan, kami punya undang-undang dasar. Ini imamnya. Imamnya adalah undang-undang dasar. Itu pengingkaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sekarang orang mengaku beriman kepada Al-Quran. Seharusnya kalau beriman kepada Al-Quran punya masalah merujuknya kemana? Kepada Al-Quran. Coba lihat penghinaan Allah, penghinaan Al-Quran yang terjadi di setiap sumpah-sumpah para pejabat taghut. Sekarang kalau para anggota legislatif atau para pejabat yang ngaku muslim, kalau disumpah di kepalanya ditaruh apa? Ditaruh apa? Quran. Sumpahnya dengan atas nama siapa? Atas nama Allah, demi Allah. Yang akan diberikan kesetiaannya kitabullah bukan? Bukan. Quran ditaruh di atas, ini kan sebagai qasam muakkad, sumpah yang dikuatkan supaya orang makin takut. Demi Allah, saya akan setia kepada undang-undang dasar. Kita tahu undang-undang dasar adalah taghut kan? Berarti demi Allah saya akan setia kepada taghut. Sedangkan sudah kita tahu setia itu adalah ibadah kan? Demi Allah saya akan ibadah kepada taghut. Itu hakikat apa? Sumpah yang diikrarkan. Berarti ini menambah kafir lagi. Kenapa? Karena ini demi Allah. Kalau orang mengatakan saya akan setia kepada taghut, kafir. Tapi kalau mengatakan demi Allah saya akan setia kepada taghut, itu lebih kafir lagi. Jadi menjadikan ayat-ayat Allah, nama Allah sebagai perolok-olokan. Tapi kenapa banyak orang tidak menyadarinya? Banyak kan tidak sadar. Makanya mereka masih merasa apa sebagai orang muslim. Tadi, karena apa? Ketika hati berpaling dari Allah, Allah pun akan berpaling. Jadi, istilahnya kalau ada orang bertanya, boleh nggak saya umpamanya mengikrarkan janji itu? Jawabannya apa? Tidak boleh. Karena itu janji untuk melaksanakan kekafiran dan untuk setia kepada kekafiran. Nah ini apa? Di antara sekian daripada sisi kekafiran demokrasi. Nah sekarang kenapa demokrasi itu disebut agama? Kalau bahasa Arabnya apa? Din kan? Din. Disebut dinul Islam, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Din satu-satunya yang Allah ridhoi hanya al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai din,
aturan hidup, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi.